Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Garisvianto dengan NIM 2018-53101 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-11, yaitu tentang pemisahan tugas dan fungsi sistem. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Dalam prosedur sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, administrasi sistem. Kedua, manajemen jaringan. Yang ketiga, manajemen pengamanan. Yang keempat, manajemen perubahan. 5, ada pemakai atau user. 6, analis sistem. Yang ketujuh ini pemrograman. 8, operasi komputer. 9, perpustakaan sistem informasi. Dan yang ke-10, pengendalian data. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Jadi setiap orang diberikan satu pekerjaan agar mereka fokus pada pekerjaan mereka sendiri. Dan sebisa mungkin jangan diberikan pekerjaan ganda karena ini akan menyebabkan terjadinya kemungkinan penipuan. Selanjutnya, pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Yaitu tempat perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Jadi yang dapat mengakses yaitu hanya orang yang memiliki hak akses. Kemudian memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruangan komputer. Lalu meminta ID pegawai yang sesuai. Kemudian meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Gunakan sistem alarm keamanan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keadaan akses secara fisik dapat dicapai? Yaitu dengan beberapa poin. Yang pertama, batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi, atau atas terminal PC yang memiliki otorisasi. Kemudian pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya agar lebih aman. Lalu batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Ya, ini sudah pasti ya. Kemudian pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Selanjutnya, pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan kepada mereka. Jadi, setiap pengguna memiliki otorisasi sendiri-sendiri dan tidak dapat mengakses hak akses milik orang lain. Apa saja pengendalian atas akses secara logis itu? Yaitu yang pertama, password. Yang kedua, identifikasi melalui kepemilikan fisik. Dan yang ketiga, identifikasi biometris.
Dan yang keempat, ini ada uji kesesuaian. Selanjutnya, perlindungan PC dan jaringan klien server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting, yaitu latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Lalu, batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin, buatlah kebijakan dan prosedur. Masih dalam perlindungan PC dan jaringan klien server. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Hal ini untuk berjaga-jaga dari tindakan pencurian. Kemudian simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang masuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Ya, ini bertujuan untuk menghemat atau efisiensi. Lalu buatlah cadangan hard drive secara teratur. Kemudian enkripsi atau lindungi file dengan password. Buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Lalu memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengaman. Selanjutnya, gunakan pengendalian password berlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Gunakan spesialis atau program pengaman untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Yang kedua, internet menawarkan variabel yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Akses pesan ke yang lain, lalu banyak website yang pengamanannya salah. Nah, ini yang paling bahaya, hacker tertarik pada internet. Jadi dalam penggunaan e-commerce, user harus berhati-hati terhadap hacker. Pengendalian internet dan e-commerce. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, teknologi enkripsi, dan verifikasi routing. Pengendalian internet dan e-commerce masih sama seperti yang tadi. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Nah, di sini firewall adalah pembatas antara jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Jadi pada sebuah jaringan yang dipercaya atau jaringan perusahaan itu dipasang firewall untuk membatasi atau menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan. Lalu amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Keterpeliharaan. Di sini dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah yang pertama, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, lalu perubahan pengendalian manajemen. Nah, yang pertama, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi ini mencakup elemen-elemen utama, yaitu antara lain rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, dan peninjauan pasca implementasi.
Nah, yang kedua ada perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut, yaitu peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Lalu ada penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Perubahan pengendalian manajemen. Pada perubahan pengendalian manajemen ini ada pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang telah ditetapkan. Lalu ada implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendesak, pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen, ada permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Lalu ada penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Lalu ini masih perubahan pengendalian manajemen, ada pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Jadi hanya yang memiliki otoritas saja yang dapat mengakses ke sistem ini. Kemudian ada pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware, infrastruktur. Pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Lalu implementasi fungsi kepastian kualitas. Jadi harus kualitasnya harus terjamin. Lalu ada perubahan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Selanjutnya, integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam pemrograman pemrosesan data. Dalam integritas ini ada pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input. Yaitu inputnya meliputi desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi pemisahan tugas, visual scanning, ada verifikasi digit pemeriksaan, dan verifikasi kunci. Integritas, rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input ini adalah pemrograman yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup pemeriksaan urutan pemeriksaan jangkauan, ada pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan, pemeriksaan fill, tanda, validasi, dan juga kapasitas. Selanjutnya, integritas, pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online ini adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online ini mencakup beberapa hal sebagai berikut. Ada pemeriksaan fill, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda, validasi, dan data yang redundan. Ada nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas,
Lalu jika memungkinkan, sistem memasukkan data transaksi secara otomatis. Kemudian ada pemberitahuan, pra-pemformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan, dan data yang dibutuhkan untuk mereproduksi dokumen entry data online harus disiapkan seperlunya untuk memenuhi persyaratan yang legal. Masih di integritas, ini ada pengendalian, pemrosesan, dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut. Ada kebijakan dan prosedur, fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi data eksternal, dan pelaporan penyimpangan. Ternyata masih berlanjut di sini ada pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, ada pengendalian konversi data, lalu pengamanan data. Selanjutnya pengendalian output. Pengendalian output di sini berfungsi mengendalikan data. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output. Rekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari. Lalu mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Masih di pengendalian output, mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Lalu, pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan harusnya mengawasi jaringan atau network. Kesalahan-kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesalahan, dan teknik pengetahuan pesan. Pada pengendalian transmisi data, memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan electronic data interchange atau EDI atau electronic fund transfer dalam mengurangi resiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Dalam lingkup seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian, yaitu 1. Akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. 2. Identifikasi network harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Yang ketiga, prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting. Dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Dan yang keempat ini, enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Dan yang terakhir, kelima, rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Ya, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.